kedua kali Presiden Jokowi mengunjungi daerah terdampak gempa Cianjur serta menegaskan evakuasi dan distribusi bantuan korban menjadi fokus utama. Lalu apa yang disiapkan pemerintah untuk pemulihan korban hingga pembangunan kembali hunian? Selengkapnya dalam ulasan Istana bersama jurnalis Kompas TV Friska Clarissa. Ulasan Istana bersama saya, Friska Clarissa. Kali kedua, Presiden Jokowi meninjau kondisi korban gempa Cianjur, Jawa Barat Kamis lalu. Pengungsian Desa Cijedil, Kecamatan Cugenang jadi salah satu lokasi yang dikunjungi Jokowi. Didampingi Menko PMK Muhadjir Effendi, Menteri Sosial Tri Risma Harini, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono, serta sejumlah pejabat lainnya. Dalam pertemuan dengan para korban di tempat pengungsian, Presiden Jokowi bercengkrama dengan anak-anak dan memberi semangat bagi warga. Jokowi juga membagikan sejumlah bantuan. Antara lain, uang 5 juta rupiah yang diwakilkan kepada Ketua RW untuk diberikan kebutuhan harian warga di pengungsian. Presiden Jokowi juga mengunjungi epicentrum atau titik pusat gempa di Kampung Munjul, Desa Gasol, yang paling parah mengalami kerusakan akibat gempa Senin lalu. Di wilayah ini juga tercatat hingga Rabu lalu 62 korban yang meninggal dunia. Menjenguk para korban di RSUD Sayang Cianjur, juga meninjau dirobohkannya SD Negeri Cugenang untuk memperlebar akses jalan evakuasi korban yang tertimbun longsor pasca gempa. Presiden memerintahkan jajarannya fokus mengevakuasi dan memberi bantuan bagi korban, dilanjutkan rehabilitasi rumah-rumah warga yang rusak. Yang paling penting setelah nanti evakuasi ini selesai, distribusi bantuan sudah bisa menjangkau ke semua lokasi, baru babak berikutnya adalah rehabilitasi untuk rumah-rumah yang roboh berat, sedang maupun yang ringan. Selasa lalu saat kunjungan pertama Jokowi ke Cianjur didampingi Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan jajaran, Presiden merinci skema bantuan korban gempa. Ada 3 tingkatan bantuan dari pemerintah berdasarkan kerusakan gempa. 50 juta rupiah untuk rumah yang rusak berat, 25 juta rupiah untuk rumah dengan kerusakan sedang, 10 juta rupiah untuk rumah dengan kerusakan ringan. Dilansir dari situs bnpb.go.id, lebih dari 56.000 rumah mengalami kerusakan, sedangkan fasilitas umum yang turut terdampak antara lain 31 unit sekolah, 124 tempat ibadah, 3 fasilitas kesehatan, dan 13 gedung perkantoran. Selain bantuan di pengungsian, Menteri Sosial menyebut akan membekali keterampilan dan pemulihan trauma korban. Jadi untuk ngisi kesibukan itu kita nanti ajari untuk selain untuk trauma healing juga bisa bantu untuk usaha. Di tengah bencana terselip banyak cerita. Tuhan menunjukkan kuasanya. 3 hari 2 malam, Aska, anak berusia 5 tahun yang tertimbun di balik reruntuhan rumahnya tanpa makan dan minum, selamat. Aska bisa kembali ke pelukan sang ayah tanpa sedikit pun luka, meski sang ibu dan nenek ditemukan meninggal dunia. Posisi anak saya itu tergeletak di pinggir kasur.
jadi kejepit. Tapi ada celahnya gede. Jadi pas dibuka itu diangkat gampang bener. Awalnya saya kan udah gak percaya gitu karena udah lama nggak ditemuin sama tim SAR segala macem. Udah berusaha saya, cuman saya udah mengikhlaskan aja. Tapi kan 1 hari, 2 hari, ketiga sekarang alhamdulillah tim SAR menemukan, alhamdulillah dengan selamat gitu. Ada pula seorang pria yang berjibaku menyelamatkan 4 orang lansia yang tertimbun reruntuhan. Nunun Wahidin namanya, yang jadi korban gempa tapi tanpa mengeluh ikut membantu menolong korban lain. Nunu bahkan menggendong seorang nenek hingga ke posko pengungsian dan membantu para lansia yang terluka. Hingga kini tim SAR gabungan masih fokus mencari korban yang hilang. Bupati Cianjur telah menetapkan masa tanggap darurat bencana gempa bumi selama 30 hari sejak Senin 21 November 2022. Perjalanan penanganan pasca gempa masih panjang. Mulai evakuasi para korban yang masih tertimbun reruntuhan bangunan, pemulihan, dan bantuan bagi warga yang selamat. Pemerintah dan para pemangku kebijakan harus tegas mengawasi tepat sasarannya bantuan, pembangunan kembali rumah warga yang hancur dengan standar anti gempa hingga mitigasi daerah rawan bencana agar para korban bisa segera kembali melanjutkan hidupnya. Friska Clarissa, Ganiar Febrian, Kompas TV, Jakarta.